warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Andini Putri dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Network Fundamental Cisco. Pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Jaringan komputer adalah sekumpulan dua komputer atau lebih yang saling terhubung, sehingga dapat bertukar data, berbagi informasi, dan saling berkomunikasi. Pada ilustrasi ini, kita dapat melihat bagaimana komputer A dan komputer B saling terhubung. Ketika salah satu komputer mengirimkan data atau informasi, komputer lainnya dapat menerima data tersebut. Inilah yang disebut dengan proses komunikasi dalam jaringan komputer. Lalu, bagaimana kedua komputer tersebut bisa saling terhubung? Ada dua cara, yaitu menggunakan media kabel, wired, dan nirkabel, wireless. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada jaringan wired, yaitu jaringan menggunakan kabel. Jenis kabel paling umum digunakan adalah kabel UTP. Kabel UTP atau yang sering kita sebut sebagai kabel LAN. LAN artinya Local Area Network. Di sini ada berbagai macam jenis ya teman-teman. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Ini tuh RJ45. Bagi teman-teman yang pernah melakukan praktik pengkabelan jaringan, tentu sudah tidak asing lagi dengan proses crimping, yaitu memasukkan susunan kabel UTP ke dalam konektor, lalu menjepitkan tang crimping dalam praktik tersebut. Teman-teman juga pasti mengenal istilah kabel strike, crossover. Nah, saat proses crimping, kita menggunakan sebuah konektor disebut RJ45. Ini ya teman-teman. Lalu apa fungsi RJ45? RJ45 berfungsi sebagai konektor atau ujung kabel LAN yang menghubungkan kabel UTP ke perangkat jaringan sebagai komputer, switch, router, maupun access point melalui port Ethernet. RJ45 kabel UTP tidak dapat dihubungkan ke perangkat jaringan sehingga proses komunikasi data tidak dapat dilakukan. Dengan adanya kabel UTP dan konektor RJ45, perangkat-perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung dan bertukar data dengan baik. Kita akan melanjutkan materinya. Timeline. Ada network fundamental, IP address dan subnetting, networking model, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antar VLAN dan remote access, dan lain-lainnya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai praktik, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika ingin mengkonfigurasi atau meremote Cisco switch maupun router secara real device atau perangkat fisik. Pertama, kita menyiapkan Cisco switch atau router, kabel konsul, dan juga komputer atau laptop yang akan digunakan untuk melakukan konfigurasi. Sebagai gambaran, kabel konsul memiliki dua ujung yang berbeda. Salah satu ujungnya menggunakan konektor RJ45 yang dihubungkan ke port konsul pada switch atau router, sedangkan ujung lainnya dapat berupa USB
atau serial DB9, tergantung jenis kabel yang digunakan. Jika PC biasanya jika jika menggunakan PC biasanya digunakan kabel konsul dengan ujung serial DB9. Sementara itu, jika menggunakan laptop umumnya digunakan kabel konsul dengan ujung USB. Sehingga lebih praktis karena sebagian besar laptop modern sudah tidak memiliki port serial. Setelah kabel konsul terhubung ke port konsul pada switch atau router, ujung satunya tinggal dihubungkan ke komputer atau laptop yang akan digunakan untuk melakukan konfigurasi. Nah, itulah gambaran proses menghubungkan perangkat Cisco secara fisik sebelum kita mulai melakukan konfigurasi. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke tahap implementasi. Oh iya, teman-teman. Cara mendownload Cisco itu kita cari Cisco Packet Transfer. Kita pencet paling atas ya, teman-teman. Tunggu dulu. Nah, ini ya. Ini webnya. Scroll karena saya sudah mendownloadnya. Jadi kita lanjut saja. Kita langsung saja ya, teman-teman. Kita tambahkan PC, tambahkan switch, kita tambahkan router, kita akan menyambungkan dengan kabel yang gambar petir ya, teman-teman. Nih, ke sini. Ini juga sama. Ini, maaf teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan ke fisikal. Kita pencet ini. Pencet semuanya. Nah, ini contoh di dunia nyata ya, teman-teman. Kita langsung saja ke yang tadi. Oh iya. Kita akan menambahkan laptop. Nah, ini di sini. Kita sambungkan. Kita sambungkan pakai kabel yang sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi. Kita scroll ya, teman-teman, ke bawah. Scroll. Nah, ini sudah ada. Terus kita tambahkan dua PC. Dua PC. Satu. Di sini satu. Aduh. Kita akan menambahkan lagi switch. Nah, ini switch. Di sini. Kita sambungkan pakai kabel yang gambar petir lagi. Sambungkan dari sini. Aduh. Ini sih. Ke sini. Yang ini juga sama. Sambungkan yang ini ke sini.
kita akan menambahkan IP di PC pertama dulu. Kita ke desktop, IP configuration, terus kita akan menambahkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, kalau sudah seperti ini udah. Kita lanjut yang PC kedua. Desktop, IP configuration, terus kita tambahkan IP lagi 192.168.1.2. Nah, sudah. Nah, kita akan coba untuk mengirim pesan. Maaf, gimana ya? Ini udah. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ya teman-teman. Kalau sudah ada successful, nah itu berarti sudah. Kita akan mencoba mengping. Nah, kita ke command ke CMD dulu. Kita akan mengeping ping. Kita tambahkan IP 192.168.1.2. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah. Kita pakai yang ini lagi, yang ngeping. Kita lanjut ping yang PC kedua. Ping 192.168.1.1. Kalau sudah seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.